Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di podcast kali ini yang akan membahas tentang Pangeran Diponegoro. Sebelumnya, kenalin aku Farida Zahra dan narasumber kita Sawani dan Hafia yang akan menceritakan tentang perjuangan Diponegoro. Sebelumnya nih, aku mau tanya, gimana sih latar belakang dari Pangeran Diponegoro ini? Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta. Beliau ini lahir pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Mustahar dari seorang ibu Raden Ajeng Mangkarawati. Semasa kecilnya beliau ini sering dipanggil Bendara Raden Mas Antawirya. Semasa kecilnya beliau ini dididik oleh neneknya yang bernama Kanjeng Ratu Ageng di Tegarejo yang dikenal dengan kesalehannya. Untuk memperkuat imannya, beliau ini sering mengasihkan diri ke tempat-tempat yang jauh, betapa mengembara sehingga ia sudah tidak mementingkan keduniawian dan lebih mementingkan kepentingan umum. Diponegoro ini lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga beliau ini lebih senang tinggal di Tegarejo bersama neneknya daripada di keraton. Wah, ternyata Pangeran Diponegoro lahir dari keluarga agamis ya. Selanjutnya aku mau nanya nih, bisa diceritakan nggak gimana sih perlawanan Pangeran Diponegoro bisa terjadi? Perang Diponegoro ini berawal dari pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di Tegarejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda karena dianggap tidak menghormati adat istiadat setempat dan mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka ini mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Atas saran GBH Mangkubumi, pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegarejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan perlawanannya adalah perang Sabil, yaitu memerangi kaum kafir. Perang Sabil yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro ini membawa pengaruh sampai ke wilayah Pacitan dan Kedung. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kyai Mojo, yang masih salah satu kerabat dari Pangeran Diponegoro pun ikut serta melawan Belanda. Dalam pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan selalu ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan karena semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi, dan yang ketiga, sebagian pasukan pihak Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Patri. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Ternyata keren banget ya Pangeran Diponegoro itu. Oke, yang terakhir nih aku mau tanya, gimana kok bisa Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda? Karena melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan perang, akhirnya Belanda ini menilai bahwa perlawanan Diponegoro ini membahayakan pihak mereka, dan akhirnya mereka pun memikirkan berbagai siasat untuk menghentikan Diponegoro. Hingga pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya Sentot Prawirodijo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai pada tahun ini 1829 tersebut, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro pun gugur, sehingga kondisinya semakin mendesak. Dan melihat kedudukan yang sudah tidak ada hadapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan, akhirnya Diponegoro pun ditangkap oleh pihak Belanda di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado. Pada tahun 1834, beliau pun dibawa ke Makassar hingga beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Oh gitu, ternyata banyak ya yang kita belum ketahui tentang Pangeran Diponegoro. Oke, sesi kali ini telah selesai. Semoga apa yang diceritakan oleh narasumber kita bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangannya,
Saya dan narasumber mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat. Halo sobat, kembali di podcast kita kali ini. Kenalin, aku Farida Zahra sebagai host dan narasumber kita, Salwani dan Hafia. Oke, sebelumnya kan kita udah membahas tentang Pangeran Diponegoro nih. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan dari Aceh yaitu Teku Umar. Kan kita belum banyak tahu ya Teku Umar itu siapa. Aku mau nanya, siapa sih Teku Umar itu? Teku Umar itu seorang rakyat Aceh yang lahir sekitar tahun 1854 di Meulaboh, Aceh. Beliau ini anak dari seorang uleh balang bernama Teuku Ahmad Mahmud, dan dia ini merupakan keturunan dari Laksamana Mudanata yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Sejak muda ia aktif dalam perlawanan melawan Belanda dan dikenal sebagai pejuang yang cerdik. Kan barusan Mbak Salwa bilang kalau beliau ini pahlawan yang cerdik. Cerdik yang dimaksudnya itu gimana ya? Yaitu cerdik yang dimaksud ini pada saat tahun 1883 ia menggunakan strategi licik dengan berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Gubernur Van Tijin saat itu menerima kerjasamanya dan bahkan memasukkan Teuku Umar ke dalam dinas militer Belanda. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya di dalam berbagai operasi, ia meminta tambahan pasukan dan senjata yang kemudian ia gunakan untuk kepentingan perlawanan Aceh. Oke, aku kan mau nge-highlight tadi kayaknya Mbak Salwa bilang kalau beliau ini orang yang cerdik. Terus cerdik yang dimaksud di sini tuh kayak gimana? Cerdik yang dimaksud itu soalnya ada kejadian pada tahun 1883 ia menggunakan strategi licik dengan berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Gubernur Van Tijin saat itu menerima kerjasamanya dan bahkan memasukkan Teuku Umar ke dalam dinas militer Belanda. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya dalam berbagai operasi, ia meminta tambahan pasukan dan senjata yang kemudian ia gunakan untuk kepentingan perlawanan Aceh. Dan pada tahun 1884 ada kejadian di kapal Inggris Nijoro kandas di wilayah Aceh dan Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskannya. Ia menyatakan hanya akan bantu jika diberikan lebih banyak senjata dan logistik. Setelah memperoleh perlengkapan yang dibutuhkan, ia kembali melawan Belanda. Oh, ternyata beliau emang cerdik ya kalau dengar dari cerita Mbak Salwa. Coba deh guys sekalian, coba cari tahu lagi. Terus tadi kan bilang kalau beliau itu mau kembali melawan Belanda. Terus apakah yang terjadi sama Teku Umar itu? Apakah berhasil atau gagal perlawanan tersebut? Yang terjadi itu pada saat tanggal 10 Februari 1899 ketika ia merencanakan serangan terhadap tangsi Belanda di Meulaboh. Namun rencananya bocor dan Jenderal Van Heets mengirim pasukan Belanda untuk menghadangnya. Pada malam 11 Februari 1899, saat bergerak menuju Meulaboh bersama pasukannya, mereka disergap oleh Belanda di Suak Ujung Kalak. Dalam pertemuan sengit itu, Teuku Umar tertembak di dada dan usus besarnya, hingga akhirnya ia gugur sebagai syuhada. Kematiannya menjadi kehilangan besar bagi rakyat Aceh, tetapi perjuangannya tetap menginspirasi perlawanan melawan penjajahan. Oke guys, jadi kurang lebih itu cerita dari Teku Umar. Gimana nih setelah mendengar dari cerita Mbak Salwa, apakah kalian ada rasa ingin tahu lebih tentang Teku Umar ini? Oke, sekian dari kita. Kalau kita ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di podcast episode kali ini. Kembali lagi sama aku Farida Zahra sebagai host dan narasumber kita, Salwani dan Hafia. Kan kemarin kita udah bahas tentang Teuku Umar nih.
Di episode kali ini kita mau bahas tentang pahlawan Indonesia yaitu Hos Cokroaminoto. Jadi aku punya beberapa pertanyaan buat Kak Salwa nih. Yang pertama tuh ada kayak latar belakang dari pahlawan Hos Cokroaminoto ini apa sih? Jadi latar belakangnya dari Hos Cokroaminoto itu yang pertama, beliau ini lahir di Ponorogo pada 6 Agustus 1882 dan merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Ayah dan kakeknya adalah pejabat pemerintahan sehingga ia tumbuh dalam lingkungan yang memahami birokrasi dan politik. Sebagai tokoh pergerakan nasional, ia dikenal sebagai guru dari beberapa tokoh besar Indonesia. Wah, ternyata beliau juga aktif di politik ya. Kan biasanya kalau orang yang aktif di politik itu kan pasti ada kayak ikut satu partai gitu kan, kalau nggak ya lebih. Terus kira-kira beliau itu masuk ke dalam partai tertentu nggak? Nah, jadi pada Mei 1912 ia bergabung dengan Sarekat Islam atau disebut SI yang awalnya merupakan organisasi dagang di bawah kepemimpinannya. SI berkembang menjadi partai politik setelah mendapat status badan hukum pada 10 September 1912. Keanggotaan SI tidak lagi terbatas pada perdagangan, melainkan meluas ke rakyat Jawa Madura, menjadikannya partai Islam yang berpengaruh saat itu. Namun, pada perkembangannya, SI mengalami perpecahan akibat infiltrasi ideologi komunisme. SI terbagi menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah, yang dipengaruhi oleh Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono. Meskipun terjadi perpecahan, Cokroaminoto tetap dihormati sebagai pemimpin dan penengah di antara kedua pihak. Pada akhirnya, Semaun dan Darsono dikeluarkan dari SI karena perbedaan ideologi yang sangat tajam. Oh, ternyata beliau masuk Partai Syarikat Islam. Terus, emang apa kontribusinya beliau di Syarikat Islam? Jadi pada tahun 1929, SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau yang disebut PSI, dan terus berperan di dunia politik hingga menjadi peserta pemilu pertama pada 1955. Kata-kata bijaknya yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, menjadi pedoman perjuangan banyak tokoh pergerakan nasional. Ia berhasil membuktikan bahwa politik, perdagangan, dan agama dapat menjadi kekuatan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wow, ternyata cukup besar ya kontribusi beliau di bidang politik. Terus, gimana akhir hayat dari Hos Cokroaminoto? Jadi Hos Cokroaminoto ini wafat di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 dalam usia 52 tahun. Warisannya dalam dunia politik dan perjuangan nasional terus dikenal sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia. Oke, cukup sekian episode kali ini. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di podcast aku kali ini. Sebelumnya, kenalin aku Farida Zahra sebagai host dan narasumber kita, Salwani dan Hafia. Setelah kemarin kita membahas beberapa pahlawan yang ada di Indonesia yang tentunya sangat wow sekali, kali ini kita mau bahas Ahmad Dahlan. Lanjut aja, siapa sih Ahmad Dahlan itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darmus. Ia berasal dari keluarga ulama terpandang. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah Khotimah Besar Kesultanan Yogyakarta. Pada usia 15 tahun, ia pergi haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Di sana, ia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan terpengaruh pemikiran pembaru Islam yang mendorongnya untuk melakukan reformasi Islam di tanah air. Oh, tadi kan sempat dikatakan kalau misalnya kayak Ahmad Dahlan itu ada dorongan buat melakukan reformasi. Terus reformasi apa yang ingin dilakukan oleh Ahmad Dahlan? Sekembalinya di Yogyakarta, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan dan mulai aktif berdakwah.
Pada 1912, ia mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang bertujuan memperbarui Islam dan memajukan pendidikan umat. Ia menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta membangun sistem pendidikan modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Meskipun mendapat tantangan dari kelompok Islam tradisional dan pembatasan dari pemerintah Hindia Belanda, Muhammadiyah berkembang pesat dengan dukungan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Fahruddin, dan Haji Saman Hudi. Oke, tadi kan katanya kalau beliau ini sempat ditentang oleh beberapa oknum khususnya Belanda tentang organisasi yang didirikannya. Terus gimana solusi beliau untuk mengatasi pertentangan-pertentangan itu? Dalam upaya memperluas pengaruh Muhammadiyah, Ahmad Dahlan menggunakan strategi yang cerdik, seperti menyarankan cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama berbeda, misalnya Nurul Islam di Pekalongan dan Al-Munir di ujung Pandang. Ia juga rajin mengadakan tablik ke berbagai daerah, menarik simpati banyak ulama dan pedagang. Perjuangannya semakin kuat ketika pada 7 Mei 1921, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas cabang Muhammadiyah ke seluruh Indonesia. Setelah perjuangan panjang, izin tersebut akhirnya diberikan pada 2 September 1921. Wah, itu tentunya nggak gampang ya guys buat mengembangkan organisasi beliau. Terus gimana akhir dari perjuangan beliau? Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Jasanya dalam membangkitkan kesadaran umat Islam dan memajukan pendidikan di Indonesia diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dengan gelar pahlawan nasional pada 1961. Warisannya terus hidup melalui Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jaringan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial yang tersebar di seluruh negeri. Wah, ternyata kayak Muhammadiyah yang selama ini kita kenal sangat besar, bagus, terkenal, itu gak gampang ya guys buat mendiriinnya. Jadi kita jangan sia-sia untuk belajar. Oke, sekian dari podcast kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat. Hai all, kembali lagi ke podcast kali ini. Aku Salwa Nadia Navia sebagai host dan di sebelahku Farida Zahra sebagai narasumber. Jadi kali ini kita akan menceritakan tentang salah seorang ulama yang mendirikan organisasi Islam terkenal di Indonesia. Jadi bisa kita mulai nih dari latar belakang dari ulama ini. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Hasyim yang merupakan pemimpin pondok pesantren di sebelah selatan Jombang dan ibunya bernama Halimah. Ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini masih memiliki garis keturunan dengan Sultan Pajang, Joko Tingkir, dan keturunan Raja Hindu Majapahit serta Raja Brawijaya V. Sejak umur 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah berkelana untuk menimba ilmu di berbagai pesantren, yaitu pesantren Wonokoyo di Purbalingga, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, dan berbagai pesantren lainnya. Kemudian pada tahun 1892 Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah. Di Mekah beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud yang merupakan ulama pertama dari Indonesia yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Selain belajar hadis, beliau juga mempelajari ilmu tasawuf dengan mendalami tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Selain itu juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari ilmu fikih yaitu mazhab Syafi'i. Sekian itu latar belakang dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti yang kita ketahui bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan pendiri NU. Nah, bisa diceritain nih gimana awal mulanya sih
berdirinya organisasi NU ini? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada tahun 1899 sepulangnya beliau dari Mekah, beliau tuh ke Indonesia untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang emang kita kenal udah terkenal banget ya. Terus dia juga habis itu menjadi salah satu pemerkasa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang artinya kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad ini sebagai pengobar semangat para ulama dan para santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga ia mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap perlawanan kekuatan asing yang dinilai menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Surabaya itu menjadi salah satu medan pertempuran dalam resolusi jihad ini. Kemudian berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Kemudian pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran itu. Oke guys, jadi keren banget ya beliau ini menimba ilmu sampai ke Mekah. Nah sekarang bisa diceritain dong akhir perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini wafat pada tanggal 25 Juli 1947 pada umurnya yang ke-76 di Jombang, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng di pesantrennya dan dinobatkan sebagai pahlawan perjuangan karena telah membantu melawan mengusir penjajah. Oke guys, jadi ini adalah kisah hidup dari ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang kita izin pamit undur diri ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, kembali lagi ke podcast kita kali ini. Aku Salwani dan Hafia sebagai host dan di sebelahku Farida Zahra sebagai narasumber. Jadi sebelumnya kita kan udah membahas tentang Hasyim Asy'ari. Sekarang kita akan menceritakan lagi nih kisah seorang ulama dan sastrawan terkenal yang juga cukup berpengaruh di Indonesia, yaitu Buya Hamka. Nah, bisa diceritain nih secara mendalam siapa itu Buya Hamka? Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering kita kenal sebagai Buya Hamka itu lahir di tanggal 17 Februari 1908. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Buya Hamka aktif di Muhammadiyah dan beliau pernah menjadi ketua MUI pertama di Indonesia serta terlibat dalam politik melalui Partai Masyumi. Ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia. Oh, jadi Buya Hamka ini juga seorang dokter di Universitas Al-Azhar juga ya, Kak? Betul. Sekarang apa sih yang membuat beliau sampai seterkenal itu? Jadi dia itu dari remaja udah meninggalkan pendidikannya di Tawalib dan merantau ke Jawa pada umur 16 tahun. Setelah setahun, ia kembali ke Padang Pajang untuk membesarkan Muhammadiyah. Ia sempat ditolak sebagai guru besar karena dia tuh nggak punya titel sebagai diploma. Lalu dia tuh belajar secara otodidak terutama dalam sejarah Islam dan sastra. Perjalanan ke Mekah memperdalam ilmunya, kemudian dia kembali lagi ke Indonesia dan berkarir sebagai wartawan dan guru agama di Delhi. Jadi ternyata beliau itu menjadi sastrawan karena kerinduannya dia kepada ayahnya dan
cita-citanya ayahnya yang belum tercapai. Jadi guys, dulu itu kalau misal mau jadi guru di Muhammadiyah harus jadi diploma dulu loh. Tuh, dulu aja harus diploma. Kalau sekarang harus S1, harus ambil PPK. Sulit sekali. Jadi sekarang aku mau tanya, apa sih kontribusi di Masyumi dan kelanjutan hidup seorang Buya Hamka ini? Jadi beliau kan seorang ulama, sastrawan, dan selain itu dia itu juga tokoh politik yang aktif di Masyumi. Ia bergerilya melawan Belanda, kemudian terlibat dalam konstituante sebelum Masyumi dibubarkan. Ternyata beliau itu juga ditahan pada 1964 karena tuduhan subversif dan beliau menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di penjara. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, ia berdakwah dan menjadi ketua MUI pertama pada 1975. Setelah wafatnya pada tanggal 17 Februari 1980, ia dianugerahi bintang Mahaputra Utama dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2011. Oke guys, jadi ternyata jadi seorang Buya Hamka itu nggak mudah ya, bahkan beliau sempat dipenjara juga. Nah sekarang kita akhiri ya podcast kali ini. Kalau misal ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, kembali lagi ke podcast kita kali ini. Aku Solanjian Hafia sebagai host dan narasumber kita Farida Zahra. Nah hari ini kita akan membahas seorang ulama dan juga politikus yang terkenal di Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang kita sebut sebagai Gus Dur. Beliau ini seperti yang ketahui adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nah bisa diceritakan mendetail nih tentang Gus Dur ini siapa sih? Gus Dur itu atau nama panjangnya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lahir di Jombang pada tahun 1940. Ia berasal dari keluarga terpandang dalam komunitas Muslim Jawa Timur dengan kakeknya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim adalah Menteri Agama pada tahun 1949. Sebagai seorang pemikir yang progresif, Gus Dur aktif di lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial atau LP3IS, serta menjadi kontribusi majalah Prisma. Ia juga aktif dalam NU. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, menggantikan B.J. Habibie. Kepemimpinannya dikenal dengan reformasi pemerintahan seperti pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta pemisahan TNI dan Polri. Ia juga berencana memberikan referendum untuk Aceh meskipun hanya untuk menentukan otonomi bukan kemerdekaan. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi pluralisme dan keberagamaan. Ia membela hak-hak kaum minoritas termasuk etnis Tionghoa sampai ia disebut sebagai Bapak Tionghoa. Ia menerima berbagai penghargaan internasional seperti Raymond Magsaysay Award dan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center. Oh ternyata beliau ini keren banget ya, khususnya di kalangan masyarakat Tionghoa. Nah selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih, gimana sih akhir perjuangan dari Gus Dur ini? Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 dan dia dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Para pengikut dan penerus pemikirannya dikenal sebagai Gus Durian yang berusaha melanjutkan perjuangan dan nilai-nilai yang ia anut seperti ketauhidan dan kemanusiaan. Ternyata beliau ini sangat berjasa ya bagi Indonesia. Oke guys, cukup sekian dari podcast kita kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, kembali lagi ke podcast kita kali ini. Aku Solanjian Hafia sebagai host dan narasumber kita Farida Zahra.
Nah, setelah kemarin kita membahas tentang presiden keempat kita yaitu Gus Dur, sekarang kita flashback lagi nih ke presiden ketiga kita yang terkenal sebagai ilmuwan yang menciptakan pesawat, yaitu B.J. Habibie. Nah, siapa sih Kak B.J. Habibie ini? Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia merupakan presiden ketiga Indonesia dan sebelumnya ia menjabat sebagai wakil presiden ke-7. Habibie menggantikan Soeharto setelah mundur pada 21 Mei 1998 lalu menjabat presiden ketiga. Oke guys, ternyata beliau ini menjadi presiden buat menggantikan Presiden Soeharto loh. Nah, setelah kita ketahui beliau ini kan sempat sekolah di penerbangan. Nah, itu beliau karirnya di bidang penerbangan itu gimana sih? Beliau itu menempuh pendidikan di Studi Teknik Penerbangan di RWTH Essen, Jerman, hingga meraih gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat cum laude. Karirnya cemerlang di dunia penerbangan, bekerja di perusahaan Messerschmitt Volkow Boeing di Jerman sebelum kembali ke Indonesia pada 1973 atas permintaan Presiden Soeharto. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dari 1978 hingga 1998, mendorong pengembangan industri strategis Indonesia seperti IPTN, PINDAD, dan PT PAL. Ternyata beliau ini keren banget ya, sekolah sampai ke Jerman. Nah, untuk pertanyaan ketiga, beliau ini kan menggantikan Soeharto untuk menjadi presiden. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi Presiden B.J. Habibie ini? Sebagai presiden, Habibie menghadapi krisis politik dan ekonomi pasca reformasi. Salah satu pencapaiannya adalah kebijakan demokratisasi dan kebebasan pers. Setelah lengser, ia tetap aktif dalam dunia teknologi dan pendidikan. Dan pada akhirnya pun Habibie wafat pada 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto karena gagal jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari. Oke guys, ternyata beliau ini sangat berpengaruh juga ya bagi Indonesia. Sekarang kita kan udah sampai ke penghujung acara dan ini adalah episode terakhir. Jadi aku Salweni dan Hafia dan narasumber kita Rida Zahra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.